Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, ya, wa atiullah, kalian hendaknya kamu taat kepada Allah, ya, dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan suka niza', jangan suka berkelahi, jangan suka el-elan, ya. Fatafshalu, niscaya kamu gak akan gagal, watadabaril hukum, dan kekuatanmu akan hilang berkat kamu suka, ya, saling benturan itu, ya. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi ada pepatah asing yang mengatakan a nation divided against itself cannot stand. Kalau bangsa itu pecah ke dalam, tidak mungkin berdiri tegak karena pecah ke dalam. Saya kira sama saja, ya. The Islamic Ummah, ya, divided against itself cannot stand, sama saja, ya. Umat Islam UII di Indonesia ini kalau sampai pecah ke dalam, bahkan retak pun menyebabkan tidak bisa berdiri dengan kokoh, ya. Nah, karena itu kita diwecang, ya, katakanlah diwecang, ya, oleh Al-Quran itu, ya, bahwa sesungguhnya kalau kita mau menyatukan kekuatan Islam yang luar biasa, dikata bisa bersatu, itu ada kode etiknya, ya, ada aturan-aturan mainnya. Nah, kode etik itu tertera dalam surat Hujurat, ya, ayat 10, 11, 12, dan 13. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Sesungguhnya sama mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu islahkanlah, sempurnakanlah persaudaraanmu sama orang mukmin itu. Hendaklah kamu takut kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan demikian kamu akan dirahmati. Ya. Jadi ini rule pertama, ya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Berikutnya lagi adalah, wahai orang-orang beriman, jangan sampai sebagian di antaramu itu merendahkan, apalagi menghina sebagian yang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu di mata Allah jauh lebih bagus. Dan juga perempuan-perempuan mukminah, ya, jangan sampai ada yang kemudian merasa lebih hebat, lebih ampuh dan lain-lain, sehingga mengejek umat mukminah yang lain, ya. Karena siapa tahu, kata Allah, yang diejek, dihina itu justru lebih bagus daripada yang mengejek, ya. Jadi ini saya kira rule of the game, ya, aturan main dalam pergaulan antar mukmin itu sesungguhnya sangat bagus, ya. Karena sekarang ini saya tidak usah menyebut nama organisasi, nama jamiah, persyarikatan dan lain-lain. Ini untuk kita semua, harus kita ingat, pegangan kita, jangan sampai kita mengkritik sesama umat Islam. Perhatikan, saya membuat video agak banyak, ya. Tidak satu pun video saya itu yang sampai menjelekkan, ya, menilai negatif umat Islam yang lain, jangan, ya. Saya takut barangkali kalau sampai saya begitu, justru di mata Allah saya lebih buruk daripada yang saya kritik. Alhamdulillah saya tidak melakukan hal itu, insya Allah sampai kapanpun. Nah, kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya. Janganlah kamu saling ejek mengejek, ya, dan memanggil-manggil dengan laqab, dengan panggilan yang tidak sewajarnya. Jadi kalau ada orang misalnya gendut, itu Pak Gendut,
apa atau orang kerempeng, Pak kerempeng dan lain. Ini kita tidak boleh seperti itu ya. Karena semua ciptaan Allah harus kita hormati ya. Kemudian bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, sungguh busuk ya, sungguh tidak bagus ya mengatakan itu setelah kita mengetahui ajaran iman kita. Wa man yatub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa tidak mau bertobat ya, sudah sadar tapi nggak mau tobat bahkan terus saja, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim ya. Kemudian rule berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi wahai orang-orang beriman, jauhilah sejauh-jauhnya dari berbanyak-banyak melakukan praduga-praduga dzon ya. Inna ba'dadh-dhonni itsm, sesungguhnya sebagian dzon praduga itu berdosa ya. Karena itu janganlah kamu tajassasu, saling intai-mengintai, atau kemudian juga menghibah ya, mengerasani ya di belakang punggung yang dirasani itu ya. Kata Allah, kalau kita sampai menghibahkan saudara kita sama orang mukmin ya, itu ibaratnya seperti kita itu tega memakan bangkai jenazah saudara kita itu ya. Tentu kita jijik, kita tidak akan melakukan itu ya. Karena itu wattaqullah innahu tawwabur rahim. Karena itu takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi Nabi pun pernah bersabda ya, ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matatul jasad. Jadi permisalan orang-orang mukmin di dalam saling menyayangi itu ya, dan di dalam saling tarahumihim ya, saling bersikap rahmat ya, sayang ya, wa ta'atufihim juga bersikap lembut ya kepada sesama orang mukmin itu bagaikan sebuah jasad, ini jasad badan kita ini ya. Idzashtaka minhu syai', kalau ada bagian badan itu yang mengeluh karena sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka yang lain ikut merasakan kepedihan, kesakitan ya, seperti yang dialami oleh bagian badan yang dikenakan sakit tadi ya. Jadi kalau ibarat jasad saya ini, kalau ada hal yang nyeri mungkin di punggung saya ya, itu seolah-olah ya kaki ya tangan ya otak ya hati itu ikut merasakan kenyerian tadi ya. Ini sesungguhnya sesuatu ajaran sangat agung, bahkan dalam bidang politik apalagi kalau seperti ini menjadi patokan dalam pergaulan antar orang-orang beriman, tentu amat sangat indah sekali ya. Jadi ini sekelumit catatan saya ya. Kita ini bangsa muslim terbesar di muka bumi ya. Banyak para pengamat yang memprediksi kebangkitan Islam akan datang dari timur ya, dari Indonesia, bukan dari Timur Tengah yang memang sering gara-gara masalah kecil menjadi cekcok, bahkan perang dan lain-lain. Di tempat kita ini sesungguhnya dibandingkan di dunia Islam yang lain, menurut mereka itu lebih teduh, lebih promising, lebih menjanjikan. Nah, kita sendiri yang digadang-gadang sebagai kemampuan umat Islam dunia yang akan muncul dari timur, yaitu dari kita dan Malaysia, mudah-mudahan ya, itu menjadi kenyataan asalkan tadi kode etik dalam hal jurat tadi itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh.